Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari video kami ini, izinkan kami satu persatu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Yemi Masura dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2020 selaku moderator kami. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mimi Liminjono dari Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 20. Perkenalkan, nama saya Melinda dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 20. Perkenalkan, nama saya Maulida Mutia Zainuddin dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 20. Baik, itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari kami untuk membuat video ini, yaitu role play konseling pada anak usia dini, di mana saya dan teman saya akan bermain peran. Mutia, Melinda, dan Mimi sebagai konselor, dan saya sendiri, Yemima, sebagai klien dari si anak yang akan ditangani melalui konseling ini. Saya harap teman-teman semua bisa menyimak video ini dengan baik agar ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sejak adanya virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina ini sangat berdampak luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini ialah di bidang pendidikan, terutama di pendidikan anak usia dini di Tarakan, di mana proses pembelajaran berubah menjadi proses pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut pembelajaran online, di mana pembelajaran ini tuh dilakukan dari rumah masing-masing anak, digunakan dalam bentuk room online seperti Zoom, Meet, dan aplikasi lain sejenisnya. Dalam sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah, karena masa pandemik ini, khususnya bagi anak-anak, tentunya peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pendampingan atau mengawasi ketika anaknya belajar. Meski pada dasarnya ketika belum ada wabah ini pun sudah seharusnya orang tua selalu ada untuk mendampingi anaknya. Hanya saja yang membedakan yakni sebelumnya mereka belajar di sekolah dan dibimbing oleh guru, sehingga sebagai orang tua tentunya akan merasa sangat terbantu, terlebih apabila orang tua mempunyai kesibukan dan tidak selalu bisa mendampingi anaknya belajar, sehingga tidak jarang mereka mendatangkan guru privat ke rumah karena mereka menyadari bahwa pendidikan memang sangatlah penting. Klien yang kami tangani sini ialah seorang anak yang baru masuk sekolah dasar di awal masa pandemi COVID-19. Jadi dalam mendukung dan mendorong pendidikan si anak menjadi lebih baik, peran orang tua di sini sangat penting. Pendampingan orang tua dalam proses pendidikan si anak dalam belajar mampu memberikan dampak positifnya. Jadi bisa menjauhi dampak negatifnya, di mana orang tua sendiri bagian yang mendukung peran penting di dalam proses pembelajaran. Jadi orang tua di sini bisa dikatakan bahwa bagian peran yang paling tinggi, karena di dalam selain di dalam sekolah, anak juga harus dapatkan proses pembelajaran dari rumah di masa pandemi saat ini. Dalam proses pendampingan belajar, khususnya orang tuanya sendiri, tidak serta-merta dapat selalu menemani anak belajar. Tetapi meskipun di masa pandemi saat ini kesulitan atau untuk menemani anak belajar itu terkadang memang sering terjadi, tetapi setidaknya sebagai orang tua dia harus meluangkan waktu untuk si anak, untuk dalam proses pembelajaran ketika dia mengalami kesulitan baik dalam mengerjakan tugas, terutama kan di masa pandemi saat ini si anak ini, terutama si anak, dia akan melakukan proses pembelajaran dari rumah terlebih dahulu. Maka dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah rasional emotif behavior terapi, agar klien mampu selalu memiliki pikiran yang rasional serta mampu menunjukkan perilaku yang sebaik-baiknya dalam mendampingi anaknya belajar masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, saya tentunya sangat mengharapkan agar klien saya mampu memiliki pikiran yang rasional serta perilaku yang seharusnya. Hai, adik siapa namanya? Kanaya Algisha.
Naya Augisha nama panjangnya? Iya. Mau sekolah di mana? TK Arayan. Umur berapa tahun, Dek? 6 tahun. 6 tahun. Tahun ini 6 tahun ya? Kalau di sebelahnya siapa? Kakakku. Kakaknya. Kakaknya siapa namanya? Yemima. Iya. Ya, jadi tujuan kami di sini Kak untuk melakukan konseling terhadap kakak dan adik juga. Terus apalagi kan di masa pandemi COVID-19 ini kan kita tahu kita pembelajaran dari jarak jauh, yaitu dari rumah kan, pembelajaran daring. Gimana sih kakak dan adik ini dalam pembelajaran daring? Apakah ada terdapat kendala? Terus juga misalnya kayak bisa dari jaringan ataupun dari HP kayak gitu-gitu. Mungkin kakak bisa sharing ke teman-teman untuk menyampaikan keluh kesah kakak di masa pandemi ini. Silakan kak. Ya, kalau ditanya soal kendala sih memang banyak banget ya. Kalau soal kendala, entah itu jaringan ataupun dalam kehidupan dia dalam belajar kan. Nah, terkadang sih saya juga sering mengalami hal itu ketika mendampingi adik saya Naya ini dalam belajar. Karena saya juga ada kegiatan juga di luar, kerja di luar. Nah, terkadang kalau dia minta untuk ditemani atau mendampingi dia dalam hal belajar, ya Kalau kendala waktu ya. iya, kendala waktunya karena saya harus bagi waktu saya untuk kegiatan di luar ataupun untuk adik saya ini. Jadi kalau untuk mendampingi dia dalam hal belajar itu memang sangat jarang bagi saya karena dengan kondisi saya juga yang bekerja di luar rumah. Jadi untuk menemani, untuk memantau dan mendampingi dalam belajar itu sangat jarang. Oh, jadi kendala terbesar kakak ini pada waktu ya sering bentrokan antara kegiatan kakak di luar rumah dengan kegiatan si adik ya? Iya. Ya. Jadi cara kakak membagikan waktu antara kegiatan kakak di luar dengan si adik itu bagaimana? Bagi saya sih kalau saya membagikan waktunya karena saya kerjanya itu pagi sampai sore. Nah, kalau ada tugas adik saya, misalnya saya kerjanya itu malah bantu-bantu adik saya kerjakan tugas, mendampingi dalam kerja tugas. Kalau untuk siang, pagi, itu sibuk banget saya kerja. Terkadang kalau misalnya saya dapat hari libur, karena saya kerja juga ada hari liburnya 1 hari, nah palingan di situ aja saya bisa bantu dia dalam menemani dia dalam mengerjakan tugas ataupun dia sedang sekolah lewat ini kan online. Oh, jadi kak selama pandemi saat ini mungkin kakak ini lebih jarang ya kak meluangkan waktu untuk adiknya dalam membantu kerjakan tugasnya. Jadi karena di sini kakak di sini terkendala waktu dengan kegiatan kakak di luar rumah, dengan kegiatan adik di sekolah gitu ya kak. Iya, memang seperti itu. Tapi bukan saya tidak mempedulikan adik saya ya, tapi saya tetap pedulikan. Cuman ya bagaimana saya juga kerja juga untuk kebutuhan kami di sini juga. Jadi ya kalau saya ada waktu, saya bantu dia dalam mendampingi dia bersekolah. Karena saya tidak mengerti yang digunakan dalam apa yang dipakai anak-anak saat ini kan yang aplikasinya itu. Karena saya juga sudah lama juga lulus sekolah jadi tidak paham Tidak paham ya kak. Apalagi di zaman kakak itu masih offline ya, masih offline. Jadi terkendala pada aplikasi-aplikasi yang digunakan sekarang ya kak. Jadi kan tadi kendala kakak tuh dari waktu, terus juga dari mungkin kakak nggak tahu menggunakan aplikasi online. Selain itu kak, misalnya si adik kadang membuat jengkel ketika dia meminta kerjakan tugas, terus posisinya kakak pulang kerja capek kan, pasti kalau pulang kerja. Terus kalau misalnya ada itu memintanya dengan marah-marah mungkin kayak gitu-gitu, mungkin kakak gimana sikap kakak? Nah itu terkadang yang membuat saya susah untuk mengontrol emosi saya karena ketika saya pulang kerja itu dia sudah di depan saya gitu kan. Kak gimana kak ini tugasnya, saya bingung di sini, bantulah kak, kayak gitu biasalah gitu kan. Iya. Tapi saya bilang capeknya gitu, kalau bantu dia lagi tuh gimana, terkadang muncul lah kayak emosi, kadang pengen marah juga tapi masih anak kecil ya. Kita juga sebagai orang tua, sebagai kakaknya juga harus memaklumi kan, karena masa pandemi ini, COVID-19 ini, jadi semuanya dialihkan ke rumah. Jadi terkadang saya bilang, sebentar ya dek, kadang seperti itu. Tapi kadang saya tetap membantu kok dia dalam kerja tugas.
Jadi cukup banyak ya Kak kendalanya, karena apalagi kalau kita offline kan kakak menyerahkan semuanya kepada gurunya dalam mendampingi si anak. Sedangkan di masa COVID-19 ini kan kakak sebagai pengganti guru dalam mendampingi si adik sekolah. Karena cukup kaget juga kan, karena biasanya dia tuh belajar di sekolah langsung sama gurunya. Jadi setelah dialihkan ke rumah ya kaget lah bagi kita yang orang-orang rumah gitu kan, orang tuanya, kakaknya harus mendampingi dia dalam hal belajar. Apalagi kita tidak memahami apa yang mereka belajar seperti itu. Lagi mengenai aplikasi ya Kak? Iya, mengenai aplikasi juga saya juga tidak paham karena udah lama lulus juga. Kita juga kerja di luar itu offline, jadi bukan online seperti itu. Oke Kak, jadi kendala terbesar dari cerita kakak ini itu waktu, aplikasi, dan jaringan. Mungkin Kakak mungkin ada ingin bertanya kepada kami, jadi di sini kami akan memberikan solusinya seperti apa. Iya, kalau diboleh untuk bertanya sih, saya cuma mau bertanya satu hal saja, yaitu ada nggak sih solusi buat saya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk mendampingi dia dalam belajar, agar saya tidak mengeluh terus kan dengan kondisi saya juga yang bekerja di luar rumah. Itu aja sih pertanyaan saya. Jadi Kak, sebenarnya di sini kakak bisa menerapkan cara berpikir kakak secara rasional. Jadi di mana kakak ini lebih memperlihatkan sikap yang baik kepada adik kakak. Jadi di mana Kak dia ini tidak merasa kayak kayak lebih bosan atau apa, kayak emosinya juga keluar. Jadi di sini dia tidak mengatur, jadi dia kayak merasa malas. Jadi emosional kakak tuh ketika kakak memperlihatkan terhadap adik kakak ini, dia juga mengikuti. Jadi kan itu kan namanya kurang baik Kak. Jadi sebaiknya di sini kakak ini lebih menerapkanlah sikap yang lebih baik terhadap kakak. Karena sudah seharusnya kakak itu mendampingi adik kakak dalam kegiatan belajar, apalagi masa pandemi ini ya, agar si anak juga Kak merasa nyaman, terus dia mentalnya aman lah gitu Kak. Jadi sebenarnya di sini kalau memang kakak sendiri merasa kayak capek, tiba-tiba ada adik kakak ini memberikan tugasnya, jadi sebenarnya di sini kakak sebaiknya lebih kayak mungkin tidak menunjukkan sikap kakak yang keras atau apa, marah. Kan Terlebih juga kan dia usianya 6 tahun ya, 6 tahun Kak, dimana masih TK, dia itu memerlukan bimbingan lah Kak. Apalagi usia anak 6 tahun ini kan banyak rasa ingin tahunya. Jadi kita harus mendampingi dengan sabar Kak. Kita harus menunjukkan sikap-sikap yang baik agar anak ini juga bisa mencontoh hal-hal yang baik. Terkadang sih saya juga sempat berpikir sampai ke sananya, karena masih dia juga meminta saya untuk mendampingi dia dalam hal belajar. Walaupun kadang kayak malas, tapi saya berpikir juga salah juga sih sikap saya seperti itu. Tapi ya bagaimana, kita manusia juga kan. Jadi saran saya Pak, anak yang usia segini kan pembelajaran jauh lebih dilindungi daripada anak yang SD, SMP, mungkin yang sudah pengetahuan itu sudah lebih jauh lah. Kalau anak yang kayak gini kan masih mencari jati dirinya gitu. Jadi kakak harus lebih menjaga sikap agar si anak juga merasa nyaman, terus juga lebih mencontoh hal-hal yang baik ada dalam diri kakak. Karena kan kakak sebagai kakak pertama sebagai kakak pertama menjadi contoh yang baik buat adiknya. Jadi adiknya bisa mengikuti lah hal yang baik dan menjadi hal-hal yang buruk begitu Kak. Terima kasih adik-adik ya sudah memberikan saya saran ataupun solusi untuk mendampingi adik saya lebih baik. Terima kasih sarannya, saya terima sarannya. Kedepannya saya akan tidak lagi seperti itu sama adik saya akan berusaha untuk mendampingi dalam belajar dan bagi waktu. Terima kasih Kakak atas waktu yang diberikannya. Terima kasih Adik. Kesimpulan dari hasil konseling yang dilakukan konselor terhadap saudara dari si anak terkait permasalahan dalam mendampingi adiknya belajar semasa COVID-19 ini. Ia mengutarakan keresahan yang ia rasakan, yakni kadang ia merasa bingung, cemas, sering berkeluh kesah ketika sang adik memintanya untuk selalu berada di dekatnya ketika ia sedang belajar. Namun dalam konteks ini memang waktunya kurang tepat, yakni ketika kakak dari sang anak ini ada kesibukan di luar rumah
atau kegiatan yang mendesak yang mengharuskan bekerja di luar rumah. Sehingga tidak jarang ia menunjukkan sikap yang kurang baik dengan mengatakan belum bisa menemani belajar. Dengan sikap tersebut, tentunya akan membuat si anak ini merasa kecewa karena mengalami penolakan, terlebih anak tersebut masih belum cukup mengerti kondisi dari sang kakak. Dalam menunjukkan sikap kurang baik terhadap sang anak, tentunya akan berdampak buruk pada perkembangan sang anak ketika belajar, terlebih lagi apabila sang anak ini masih di usia sangat dini, yaitu 6 tahun. Dalam memiliki pemikiran yang selalu rasional, bisa menumbuhkan sikap yang positif. Tentunya dikatakan bahwa konteks ini tidaklah mudah. Mungkin membutuhkan terapi agar memiliki pemikiran yang selalu rasional dan berperilaku yang baik. Salah satunya terapi yang fokus kepada hal ini ialah rational emotive behavior terapi. Kesimpulannya, dalam permasalahan yang dialami oleh saudara dari si anak ini, dalam mendampingi adiknya belajar adalah konselor lebih menggunakan rep dalam pemberian bantuan terhadap sang kakak yang telah diwawancarai oleh konseling. Pemberian bantuan menggunakan terapi rep ini agar bisa diimplementasikan dalam keseharian sehingga diharapkan mampu membuat sang kakak selalu memiliki pikiran yang rasional dan perilaku yang positif sehingga mengurangi kegelisahan yang ia rasakan. Setelah mencoba memberikan bantuan melalui pendekatan terapi rasional emotif behavior ini, dalam permasalahan yang dialami oleh saudara dari kakak ini dalam pendampingan belajar anak masa COVID-19, pada tahap ini selanjutnya saya mencoba untuk membuat laporan terkait proses yang telah dicapai oleh Pelaksanaan kegiatan konseling dengan mengimplementasi rational emotive behavioristic therapy dalam keseharian terhadap klien cukup memberikan pengaruh dan perubahan terhadap si klien ini. Saat belum diberikan, si klien itu berkeluh kesah atau tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik saat adiknya ini selalu meminta didampingi belajar dengan si kakak. Terlebih si adik ini tuh tidak memperhatikan kondisinya si kakak. Jadi jika si kakak ini sedang sibuk dengan kegiatan di luar rumah atau pekerjaan yang memang diharuskan dikerjakan di luar rumah, terkadang membuat si klien ini tuh menunjukkan sikap yang kurang baik atau kurang bisa menerima sepenuhnya saat mendampingi si sang adik ini belajar. Terlebih si klien tuh kadang cepat merasa lelah, terus energinya juga kurang karena telah beraktivitas di luar rumah, sehingga tentunya saja cenderung menunjukkan pikiran yang kurang rasional dan sikap atau perilaku dari si klien ini dengan cara penekanan atau penghilangan perilaku yang tidak rasional tersebut, yakni dengan cara mengimplementasi rational emotive behavior terapi dalam keseharian si klien. Walaupun hasil itu ditunjukkan tentunya tidak secara total seluruh, tapi secara bertahap atau ada tahapannya. Jadi setidaknya perubahan ada dalam diri si klien, meski itu tidak secara spontan bisa menghilangkan pikiran serta perilaku yang kurang rasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga penyampaian kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kami ada salah-salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.